Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kitab hadis yang sangat penting dalam kajian hadis dan fikih Islam, yaitu Sunan At-Tirmizi atau yang dikenal dengan nama Jami' At-Tirmizi. Kitab ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh banyak kitab hadis lainnya. Selain memuat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam At-Tirmizi juga menjelaskan kualitas hadis, pendapat para ulama, serta praktik hukum yang dilakukan oleh para fuqaha. Karena itulah kitab ini menjadi jembatan antara ilmu hadis dan ilmu fikih. Dalam materi ini kita akan mempelajari biografi Imam At-Tirmizi, latar belakang penulisan kitab, metode penyusunan, keistimewaan kitab, perbedaan dengan kitab hadis lainnya, kritik ulama, dan pengaruh kitab terhadap perkembangan ilmu hadis. Selanjutnya kita masuk ke dalam biografi Imam At-Tirmizi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Nama lengkapnya yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di daerah Tirmiz yang sekarang termasuk wilayah Uzbekistan. Beliau hidup pada masa keemasan ilmu hadis, ketika banyak ulama besar sedang aktif mengumpulkan dan meneliti hadis. Selanjutnya kita masuk ke dalam perjalanan menuntut ilmu. Sejak muda, Imam At-Tirmizi memiliki semangat tinggi dalam mencari ilmu. Beliau melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah Islam, di antaranya Khurasan, Irak, Hijaz, Makkah, Madinah. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dan belajar kepada banyak ulama besar. Itu ada guru-guru Imam At-Tirmizi. Di antara guru beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau adalah guru yang sangat mempengaruhi metode penelitian Imam At-Tirmizi. Selanjutnya ada Imam Muslim, Imam Abu Daud As-Sijistani, Qutaibah bin Sa'id. Imam At-Tirmizi dikenal sebagai murid yang sangat cerdas dan teliti. Selanjutnya, keutamaan Imam At-Tirmizi. Para ulama memuji Imam At-Tirmizi karena kekuatan hafalan. Beliau memiliki hafalan yang sangat kuat. Selanjutnya, memuji karena ketelitian ilmiahnya. Beliau tidak hanya meriwayatkan hadis, tapi juga meneliti kualitasnya. Selanjutnya, pemahaman fikih. Beliau memahami bagaimana hadis digunakan dalam penetapan hukum Islam. Karena itu, karya beliau tidak hanya bermanfaat bagi ahli hadis, tetapi juga bagi ahli fikih. Selanjutnya, latar belakang penulisan Sunan At-Tirmizi. Pada masa Imam At-Tirmizi, kitab-kitab hadis sudah cukup banyak. Namun, ada satu kebutuhan yang belum banyak dipenuhi. Masyarakat sering bertanya, hadis ini sahih atau tidak? Ulama menggunakan hadis ini atau tidak gitu. Mazhab mana yang mengamalkan hadis ini? Karena itu Imam At-Tirmizi menyusun kitab yang bukan hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga memberikan penjelasan tentang kualitas hadis dan pendapat para ulama. Inilah yang membuat beliau sangat istimewa gitu. Membuat kitabnya beliau itu sangat istimewa. Selanjutnya kita masuk ke nama kitab. Kitab ini dikenal dengan dua nama, yaitu Sunan At-Tirmizi dan Al-Jami' At-Tirmizi. Disebut Jami' karena mencakup berbagai tema agama. Disebut Sunan karena banyak membahas hadis-hadis hukum. Selanjutnya, metode penyusunan kitab. Imam At-Tirmizi menggunakan metode yang sangat unik. Beliau menyusun kitab berdasarkan bab fikih. Contohnya ada bab toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, jual beli, dan waris, dan seterusnya. Namun setelah mencantumkan hadis, beliau sering memberikan komentar ilmiah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian keunikan Sunan At-Tirmizi.
inilah bagian yang paling penting ya. Karena mengapa kitab ini sangat terkenal gitu? Karena emang kitab ini memiliki beberapa keistimewaan yang tidak banyak ditemukan dalam kitab lain gitu. Yang pertama yaitu menjelaskan derajat hadis. Setelah mencantumkan hadis, Imam At-Tirmizi sering menjelaskan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini sangat membantu para pembaca. Selanjutnya, menjelaskan pendapat ulama. Beliau sering menulis, sebagian ulama mengamalkan hadis ini atau mayoritas ulama berpendapat demikian. Hal ini membantu memahami penerapan hadis dalam hukum Islam. Selanjutnya, memperkenalkan istilah hasan. Salah satu jasa besar Imam At-Tirmizi adalah mempopulerkan istilah hadis hasan. Dalam kitab beliau, istilah ini sering digunakan. Karena itu para ulama menganggap beliau memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu mustalah hadis. Selanjutnya, menghubungkan hadis dan fikih. Kitab ini tidak hanya mengajarkan sanad, tapi juga mengajarkan bagaimana hadis digunakan dalam praktik hukum Islam gitu. Jadi selanjutnya sistematika kitab. Kitab ini terdiri dari banyak kitab besar, diantaranya kitab At-Thaharah tentang bersuci, terus ada kitab sholat tentang sholat, kitab zakat tentang zakat, kitab As-Saum tentang puasa, kitab Al-Hajj tentang haji, kitab An-Nikah tentang pernikahan, kitab Al-Buyu tentang jual beli, kitab Al-Adab tentang akhlak, kitab tafsir Al-Quran tentang penafsiran ayat Al-Quran, dan ada kitab Al-Manaqib tentang keutamaan para sahabat, dan masih banyak kitab-kitab lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jumlah hadis. Jumlah hadis dalam Sunan At-Tirmizi sekitar 3.900 hadis hingga 4.000 hadis. Tergantung metode penghitungannya. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding Musnad Ahmad, kitab ini sangat kaya dengan penjelasan ilmiah. Selanjutnya, kedudukan dalam Kutubus Sittah. Sunan At-Tirmizi termasuk dalam Kutubus Sittah, yaitu 6 kitab hadis utama. Urutannya biasanya tuh ada yang pertama Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, lalu Sunan At-Tirmizi yang keempat. Selanjutnya dilanjut yang kelima dan keenam ada Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, kritik dan kajian ulama. Para ulama memberikan perhatian besar terhadap kitab ini. Namun mereka juga menjelaskan bahwa tidak semua hadis dalam Sunan At-Tirmizi itu berstatus sahih. Di dalamnya terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan ada juga hadis yang dhaif. Karena itu penelitian hadis tetap diperlukan. Selanjutnya, pengaruh Sunan At-Tirmizi dalam ilmu hadis menjadi sumber utama pembelajaran mustalah hadis. Selanjutnya dalam ilmu fikih, kitab ini membantu memahami hubungan antara hadis dan hukum. Dalam pendidikan Islam, diajarkan di pesantren dan universitas Islam. Dan dalam penelitian akademik pun menjadi rujukan penting dalam studi hadis. Selanjutnya, contoh pembahasan menarik dalam Sunan At-Tirmizi. Ketika membahas suatu hadis, Imam At-Tirmizi sering menjelaskan siapa yang meriwayatkannya, kualitas hadisnya, terus siapa yang mengamalkannya, terus apakah ada hadis lain yang mendukungnya gitu. Metode seperti ini sangat membantu mahasiswa hadis karena pembaca tidak hanya menerima hadis tapi juga belajar cara menelitinya. Ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kadang suka terpikir gitu ya, mengapa sih Imam At-Tirmizi itu tidak hanya menuliskan hadis saja gitu, karena emang beliau ingin membantu pembaca memahami kualitas hadis dan penerapannya dalam hukum Islam gitu. Jadi nggak tok hadis doang gitu, jadi banyak yang tentang hukum-hukum fikih dan sebagainya tadi. Selanjutnya, apa kelebihan Sunan At-Tirmizi dibandingkan kitab yang lain, yaitu karena emang kitab ini menggabungkan hadis, kritik hadis, dan pendapat ulama dalam satu pembahasan. Selanjutnya,
Mengapa istilah hadis hasan itu penting? Karena tidak semua hadis berada pada tingkat yang sahih atau doif. Hadis hasan berada di tengah dan tetap dijadikan hujah dalam banyak keadaan gitu ya teman-teman. Selanjutnya, mengapa mahasiswa hadis itu perlu mempelajari Sunan At-Tirmizi? Karena apa ya? Karena emang kitab ini tuh mengajarkan cara berpikir para ulama dalam menilai dan memahami hadis. Jadi nggak cuman tentang hadis doang, tapi tentang cara berpikirnya, cara menanggapi hadisnya gitu. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang sedang belajar ilmu hadis. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Hikmah yang dapat dipetik dari kehidupan Imam At-Tirmizi, kita belajar pentingnya ketelitian dalam ilmu. Tidak cukup hanya menghafal gitu, tapi juga harus memahami dan meneliti apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita hafal gitu. Selanjutnya, pentingnya adab kepada guru. Imam At-Tirmizi sangat menghormati gurunya, terutama Imam Bukhari. Selanjutnya, menggabungkan ilmu dan pemahaman. Beliau tidak hanya mengumpulkan hadis, tapi juga menjelaskan makna-maknanya. Jadi agar orang lain juga bisa memahami, bisa paham apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan, orang lain juga paham karena dijelaskan makna secara detail gitu, teman-teman. Selanjutnya, menghargai perbedaan pendapat. Jadi dalam kitabnya beliau sering menyebut berbagai pandangan ulama dengan adil. Jadi saling menghargai gitu, nggak fokus pada penilaian atau nggak fokus pada pendapat dia doang, pendapat beliau doang. Jadi beliau tuh menghargai yang lain gitu. Misal ada yang mengkritik kitabnya, tetap dihargai, tetap diakui gitu tuh. Untuk apa? Untuk perbaikan, untuk hujah, untuk peringatan dan sebagainya gitu ya teman-teman. Oke, kesimpulan dari pembahasan ini, Sunan At-Tirmizi itu merupakan salah satu kitab hadis terpenting dalam Islam yang disusun oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Keistimewaan kitab ini terletak pada kemampuannya menggabungkan hadis, penilaian kualitas hadis, dan pendapat para ulama dalam satu karya yang sistematis. Karena itulah kitab ini menjadi salah satu anggota Kutubus Sittah dan terus dipelajari oleh para ulama, mahasiswa, serta peneliti hadis hingga saat ini. Melalui kitab ini kita dapat melihat bagaimana hadis tidak hanya diriwayatkan, tapi juga dianalisis dan dipahami secara ilmiah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Demikian pembahasan mengenai studi kitab Sunan At-Tirmizi. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang khazanah ilmu hadis dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah SAW serta para ulama yang telah menjaganya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Tolong dikoreksi bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.